Oke, sejauh ini kita telah membuat model dengan akurasi yang cukup baik. Namun, perlu diperhatikan, kita melakukan evaluasi dan training dengan data yang sama. Oke. Nah, ini bukanlah sebuah cara yang valid untuk melakukan evaluasi pada machine learning model. Nah, oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan coba melakukan evaluasi model dengan cara yang lebih baik. Oke, jadi kita di sini akan masuk ke model evaluation. Pada prinsipnya, kita harus menggunakan training dan testing data yang berbeda. Training data untuk membangun model, testing data untuk mengevaluasi model. Dan itu haruslah subset yang berbeda. Pertama kita lihat dulu data kita. Data kita memiliki 1000 observation ya, 1000 titik. Kita akan coba untuk membagi datanya menjadi training dan testing. Kita coba menyederhanakan proses ini dulu ya. Jadi kita katakanlah 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Oke. Dan kita ambil 80% yang pertama itu untuk training dan 20% sisanya itu untuk testing. Karena datanya ada 1000, berarti kita ambil 800 ya. 800 yang pertama untuk training. X itu adalah features-nya dan Y itu adalah labelnya. Nah, untuk tes kita pakai sisanya ya, 800 sampai seterusnya. Ya, jadi ini pada dasarnya adalah kita hanya melakukan split data ya. Jadi rasionya adalah 80-20. Oke, kita bisa cek dimensinya ya. Dari data training dan juga data testing. Yap, jadi 800 observasi untuk training dan 200 observasi untuk testing. Perfect. Dan sekarang kita akan lakukan modeling. Kita akan lihat model dari model 7 ya, yang sebelumnya di sini. Saya copy sampai fitting the model. Dan ini yang bedanya sekarang adalah fittingnya itu kita pakai trend data ya, X-trend dan juga Y-trend. Nah, untuk melihat proses trainingnya mungkin bisa kita set verbosnya kita hilangkan. Jadi kita bisa lihat step by step di proses training tiap epoch ya. Kita lihat akurasinya meningkat di sini setiap epoch sampai di terakhir itu posisinya 99,5% ya. 99,5% akurasi. Dan dia sudah mencapai akurasi 90%. Ya. Ya, kita lihat ini di epoch kita bisa lihat di epoch ke-76 ya. Di epoch ke-76 dia mencapai mulai mencapai 90% walaupun ada agak naik turun di sini ya. Tapi mulai epoch ke-76 dia mencapai 90%. Nah, ada satu yang belum kita explore ya, explore dengan cukup dalam dari bagaimana kita
melakukan model improvement. Yap. Jadi kita lihat di sini kita sudah bermain dengan jumlah layer, jumlah hidden unit, activation function, dan juga optimization function. Ya, kita juga sudah bermain dengan epoch ya. Nah, ini yang mungkin kita belum lihat ya, learning rate. Learning rate apa sih learning rate? Seperti pernah kita pelajari. Jadi learning rate adalah seberapa cepat model itu belajar. Ya, jadi di sini kita lihat keras optimizer Adam optimizer. Jadi kalau kita lihat cari ya optimizer Adam, kita akan lihat di sini dia punya learning rate defaultnya adalah 0,001. Jadi semakin tinggi learning rate-nya, dia belajarnya semakin cepat. Ya, semakin cepat konvergen, tapi resikonya juga kalau terlalu tinggi itu bisa overshoot ya, jadi belajarnya nggak bagus juga. Nah, sekarang defaultnya 0,01. Coba kita ganti ya. Kita ganti learning rate-nya. Jadi kita ganti ini modelnya menjadi model 8. Yap. Kita set di sini learning rate-nya 0,01 ya. Defaultnya kan tadi 0,001 ya. Jadi ini kita set belajar 10 kali lebih cepat ya dari sebelumnya. Oke, coba kalau tadi 90% dia di epoch ke 76, coba kita lihat sekarang. Ya, 90% dia mencapai 90% di epoch 21. Ya, jadi setelah epoch 21 dia itu lebih bagus ya. Sudah 90%. Tadi di epoch 76. Jadi 3 kali lebih cepat ya. Oke, jadi ini epochnya bisa kita kurangi, mungkin kita hanya pakai 100 aja misalkan. Ya, jadi ini udah cukup untuk membuat model yang akurat. Kalau tadi dengan default learning rate 0,001, kita itu butuh 200 epoch ya supaya bagus. Yap, ini hanya dengan mulai dari sekarang ini di 12. Oke, jadi ini tidak reproducible. Jadi saya harus tambahkan yang random state-nya ya supaya dia reproducible. Oke, jadi supaya reproducible kita tambahkan tf random dot set seed-nya. Jadi hasilnya akan sama. Saya isi tahun 2022 misalkan. Jadi kalau kalian menggunakan random seed yang sama, menggunakan model yang sama ya, menggunakan learning rate yang sama ya, jadi settingannya sama semua, maka hasilnya pun akan sama ya. Yep. Jadi kita cek sekarang dia itu 90% itu dia dicapai di epoch ke 38. Coba kita execute ulang untuk melihat apakah ini reproducible ya. Yap, jadi ini udah reproducible, hasilnya akan selalu sama karena kita sudah set random seed-nya. Yap, jadi satu hal lagi yang kita dapatkan bahwa dengan melakukan setting learning rate yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan lebih cepat. Oke, jadi modelnya sudah ada dan kita jika ingin save loss dan akurasinya di sini, kita bisa masukkan ke dalam sebuah variabel ya. Jadi masukkan ke dalam variabel history. Yap. Dan karena kita sudah lihat bagaimana ini bekerja dan nanti akan kita plot juga, jadi verbosnya kita bisa set ulang ya, set ke 0. Yep, jadi kita tidak perlu ngeprint setiap epochnya, hanya hasil akhirnya aja.
Kemudian berarti sekarang bisa kita lakukan evaluation ya. Jadi kalau kita set model ke-8 dot evaluate ya, model 8 dot evaluate. Dan sekarang kita pakai tes datanya ya. Xtest, ytest. Yap, kita mendapatkan akurasi 97%. This is good. So kita set, misalkan kita simpan ya loss dan akurasinya. Ya, loss dan akurasinya kita simpan. Kan memang kita ada 3%, sekitar 3% bias ya pada saat kita membuat datasetnya. Yep. Nah, ini kita bisa print ya supaya lebih rapi tampilannya. Karena ini adalah hasil akhir yang mau kita tampilkan. Kita bisa set model loss on the test set. Kita bisa masukkan lossnya. Jadi ini cukup baik ya, karena dia masih akurasinya masih bagus di tes data. Ya kan ada model bagusnya tuh hanya di training data. Ya, jadi dia overfitting. Pada saat di tes data itu nggak bagus. Nah, model ini di tes data masih oke gitu ya. Berarti dia tidak overfitting. Nah, ini yang kedua adalah model accuracy. Ini kutipnya setelah ini ya. Loss accuracy. Yap, jadi lossnya sekian dan akurasinya sekian. Nah, ini kan terlalu panjang ya, jadi kita bisa set misalkan 2 angka aja di belakang koma. Oke, dan kalau kita mau jadikan persentase ya berarti kita harus kalikan dengan 100 ya. Kalikan dengan 100 dan ditambahkan persen di akhirnya. Yap, jadi akurasi kita di test set adalah 97%. Nah, sekarang kita coba untuk plot ya. Coba untuk plot testing dan training datanya. Bagaimana decision boundary-nya di situ. Oke, coba kita plot figur dengan ukuran katakanlah 12 kali 6 ya. Jadi kita akan plot testing dan training dan testing datanya side by side, jadi samping-sampingan. Jadi kita akan bikin subplot ya, satu baris, 2 kolom, dan ini adalah plot yang pertama, jadi plot yang kiri. Title-nya ini adalah train. Ya, jadi kita mau buat seperti ini. Jadi kalau ini kan train datanya, terus ini adalah test datanya. Kita mau buat sampingan ya. Jadi yang kiri adalah train data, yang kanan adalah test data. Yep. Oke, jadi ini adalah train data, nanti samping kanannya adalah test data. Kita akan masukkan decision boundary-nya. Kita tadi pakai model ke-8 ya, model edge, terus xtrain dan juga ytrain. Yep, jadi ini adalah training data dan decision boundary-nya, dan kita copy paste aja untuk testing data ya. Baris pertama, kolom kedua ya. Baris ini kan satu baris, 2 kolom, dan ini plot yang kedua, berarti di sebelah kanan. Oke, ini tes data, kita hanya ganti tesnya aja di sini, xtest dan ytest. Ups, saya kurang koma di sini.
Yap, jadi kita bisa lihat ini adalah tren datanya dengan 80% data ya. Jadi ada 800 titik di sini dan ini adalah tes datanya. Ya, dengan 200 titik tadi ya 20%. Tadi kita lihat akurasinya itu 97%, berarti ada 3% missing. 3% dari 200 itu ada 6. Berarti ada 6 data ya yang bias dan dia misclassified. Ya, jadi mungkin ada biru yang di luar garis ini ya, masuk ke merah, atau mungkin ada merah yang masuk ya. Masuk seperti ini. Yep, that's good. Ya, jadi akurasinya kita dapat 97% pada tes data. Nah, kita juga bisa plotting historinya ya. Kan tadi kita ada history, ini yang tadi nggak kita tampilkan ya, tapi kan dia ada loss dan juga akurasi. Jadi kita bisa plot untuk setiap epoch ya, berapa loss dan akurasinya. Oke. Jadi kalau kita set history tadi ya, yep, jadi dia akan ada akurasi dan juga ada loss-nya. Oke, jadi kita bisa masukkan dia ke dalam data frame ya, supaya lebih rapih. Yap, jadi ada loss, ada history, dan ini adalah epochnya ya, epoch kesekian. Kita bisa set model age history, masukkan ke dalam sebuah data frame, dan kemudian kita plot ya. Yap, jadi tadi kita set ada 100 epoch ya. 100 epoch, dan ini adalah history dari yang kuning ini adalah akurasinya ya. Jadi akurasinya itu dia selalu naik. Yap, dan ini adalah loss-nya. Ya, loss-nya dia selalu turun. Oke, jadi itu cara kita mengevaluasi secara lebih valid ya. Jadi yang pertama tentunya perlu kita split datanya ya. Split datanya. Nanti kita akan lihat metode splitting data yang lebih sophisticated, tapi untuk sementara ini kita split secara sederhana dulu aja. Jadi misalkan 80-20, 80% pertama untuk training, 20% sisanya untuk testing. Setelah itu kita buat modelnya dengan training data. Ya, ingat ya, bukan dengan semua data, bukan dengan testing data, tapi hanya dengan training data. Setelah itu kita evaluasi menggunakan tes data. Nah, ini adalah evaluasi yang valid karena pada saat training dia belum melihat tes data. Ya, akurasinya masih cukup oke, 97%. Dan kita juga bisa plot ya untuk lihat bagaimana decision boundary di training dan testing datanya. Dan terakhir kita bisa visualisasikan perubahan dari loss dan juga akurasinya untuk setiap epoch. Oke.